Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Kamila dari Prodi Teknologi Informasi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS Agama Islam. Baik, di sini saya akan menceritakan kisah seorang pelacur yang melahirkan 7 anak dan semuanya diangkat menjadi nabi. Dulu, di zaman Bani Israel, ada seorang wanita yang sangat mempesona. Ia berwajah cantik dan bertubuh seksi. Sayangnya, wanita tersebut menggunakan tubuhnya pada hal yang salah. Semua potensi yang seharusnya mendekatkannya kepada Tuhan, ia manfaatkan untuk mendapatkan uang dengan cara menjual dirinya. Perempuan itu namanya Malika. Dikisahkan dalam kitab Durratun Nasihin fil Wadih wal Irsyad, wanita itu melakukan aktivitas jual diri di rumahnya sendiri. Setiap hari, Malika menunggu para lelaki hidung belang yang ingin bernafsu di atas ranjang kerjanya. Ranjang pemuas nafsunya sengaja ia letakkan di dekat pintu depan rumahnya. Ia sengaja melakukan itu agar supaya para lelaki yang melintas di depan rumahnya dengan sangat mudah melihat kecantikan Malika. Sehingga mereka yang imannya tipis setipis tisu, ia akan segera tergoda dan merogoh dompetnya untuk bisa menikmati waktu bersama Malika. Pada suatu ketika, ada seorang pemuda yang melintas di depan rumah Malika. Ia merupakan lelaki soleh, ahli ibadah, dan ia berasal dari daerah yang jauh dari sana. Sebut saja namanya Fulan. Ketika lewat secara tidak sengaja, mata Fulan memandang tubuh Malika di atas ranjangnya. Mendadak bergejolaklah darah mudanya, menggeliatlah syahwat dan nafsunya. Meski ditahan, nafsunya terus membara. Tubuhnya menegang dan akhirnya benteng imannya jebol. Ia tidak mampu lagi mengontrol hawa nafsunya. Alhasil, Fulan mencari cara untuk mendapatkan uang agar bisa tidur bersama Malika. Ketika ia berhasil mendapatkan uang yang cukup, dengan yakin dan mantap Fulan mendatangi rumah Malika. Tetapi, sesampainya di sana, Fulan harus kembali pulang dan menunggu giliran. Tepat pada waktu yang telah ditentukan, Fulan kembali mendatangi rumah Malika. Kemudian Fulan masuk ke dalamnya dan duduk bersama Malika di atas ranjangnya. Beberapa menit mereka lalui dengan hanya saling diam dan tidak ada gerakan lain. Akhirnya, Malika memberanikan diri untuk menyentuh tubuh Fulan. Tapi, belum sampai menyentuh tubuhnya, Fulan merasa sekujur tubuhnya dingin, tubuhnya menggigil dan hatinya terguncang. Rasa bersalah dan ketakutan mulai menyelimuti Fulan. Ia menyesali perbuatan yang belum ia kerjakan. Imannya yang nyaris minggat tiba-tiba kembali lagi. Ia merasa seluruh ibadah dan amal baiknya selama hidup hancur porak-poranda selama hitungan detik selama ia berada di kamar itu. Kemudian Fulan berkata, "Biarkan aku keluar dari sini. Aku sangat takut Allah, aku takut Allah murka. Uang yang tadi sudah kubayar, ambil saja, itu halal bagimu." Kemudian Fulan bergegas berjalan ke arah pintu keluar. Malika semakin keheranan melihat tingkah laku Fulan. Kemudian ia bertanya asal-usul Fulan. Setelah Fulan menjelaskan siapa dirinya dan dari mana asal-usulnya, ia kemudian segera pergi. Di perjalanan pulang, Fulan menyesali perbuatannya. Ia menyesali dosa yang belum ia kerjakan. Sementara Malika diam-diam termenung dan merenung. Dan tiba-tiba hati Malika bergejolak. Ia menangis sejadi-jadinya dan bekerjalah kehendak Allah. Wanita yang seumur hidupnya menjadi seorang pelacur, ia telah ditakdirkan untuk mendapatkan hidayah pada malam itu. Dan pada malam itu, Malika bersuci lalu mengerjakan ibadah dan benar-benar bertaubat meminta ampunan dari Allah. 1 tahun berlalu, kemudian Malika ingin mengutarakan niatnya kepada Fulan. Lalu, ia mendatangi rumah Fulan dengan pakaian yang tertutup dan menggunakan cadar. Saking terkejutnya Fulan karena tahu siapa yang datang, lalu Fulan menjerit keras dan akhirnya Fulan meninggal dunia. Setelah kejadian itu, Malika sangat bersedih dan Malika bertanya kepada penduduk di sana, "Apakah Fulan memiliki saudara?" "Ya, benar saja. Fulan memiliki saudara laki-laki. Ia sangat soleh dan ahli ibadah, tetapi sayangnya ia miskin."
Kemudian Malika menjawab, "Saya tidak butuh harta, saya hanya butuh lelaki yang bisa membimbing saya ke jalan Allah." Lalu Malika pergi ke rumah saudara Fulan untuk mengutarakan niatnya. Dan akhirnya Malika menikah dengan saudara Fulan. Ia hidup bahagia dan dikaruniai 7 orang anak laki-laki, dan semuanya diangkat menjadi nabi. Jadi, hikmah yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah yang pertama, kita sebagai seorang muslim harus bisa menjaga keimanan kita, yaitu dengan cara percaya kepada kekuasaan Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang kedua, jangan memandang rendah orang lain, karena ketika seorang ahli maksiat benar-benar bertaubat kepada Allah, maka Allah tidak akan memandang masa lalunya, melainkan Allah memandang masa kininya dan bagaimana akhir hayatnya. Dan semoga kita semua dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.